Apa yang Anda ingin jual dengan Yesus mati di salib itu apa? Lah, saya kan ulang-ulang bilang dia menggenapi ajarannya. Ajaran Kasih, apa itu yang aja. digenapinya? Kasih, maksudnya Kasih, jangan melawan, gitu. Mau difitnah kek, mau diapain, mau digini, jangan melawan. aduh, Ya, kita akan apa? Akan dapat Enggak. upahnya gitu. enggak Anda Enggak, ke ini jadi ke gini, karena Anda selalu Anda apa? ke hutan. Anda ke hutan. Karena Tidak layak diskusi orang tak berakal dengan saya. Yang berakal aja. Kasih tapi bunuh orang. Gondrong, percuma Anda gondrong, otak nggak berfungsi. Isi kepala sudah lari ke rambut semua, jadi otak nggak ada. Kasih. Apa kasih? Kasih itu mengasihi, bukan membunuh. Cuci rambut pakai rinso, itu otakmu itu kotor gara-gara rambutmu itu terlalu, tidak perlu dicuci itu. Aku tidak butuh dalil. Diskusi dengan saya nggak butuh dalil ya. Di gereja, jangan di sini. Ngomong panjang lebar, mau pakai dalil. Mau ngapain? Nggak pakai dalil. Halo. Halo Daryl. Halo, Saudara Dare. Iya, Kores halo. Juma. Iya, halo. Iya. Ya. Amanat agung, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Ya, betul, amanat agung pengikut. itu. Nah, kita mau Betul. ikut kemana ini? Ikut sama siapa kita? Ke Medan. Mau ke Medan, ikut ke Medan. Kita ikut kemana kita ini? Ikut ke pada jalan keselamatan. Jangan ribut. Jalan keselamatan, yang mana jalan keselamatan itu? Ikutkan perintahnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yang memerintahkan menyembah Yesus itu siapa? Yang memerintahkan menyembah Kristus itu siapa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Berarti ada yang memerintahkan. Siapa dia ini yang memerintahkan menyembah Kristus? Ya, benar. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya dia dibaptis dalam nama Bapa, artinya Allah Bapa. Putra adalah Yesus, dan Roh Kudus itu adalah yang Roh Kudus yang turun setelah kenaikan Yesus ke surga. Ya, itu tidak masalah, itu silakan aja baptisan, tidak apa-apa, mandi-mandian tidak apa-apa. Yang saya tanya ini, siapa yang mengajarkan? Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Siapa yang memerintahkan menyembah Kristus? Yesus. Anak Maria tidak. Lalu siapa? Yesus. Di mana Yesus memerintahkan itu? Secara spesifik Yesus memang nggak suruh, dia tidak meminta. Berarti nggak ada, berarti kalian karang-karang sendiri berarti. Berarti ngarang sendiri kalian itu. Atau ada yang mengajak kalian, yang membisik ke kalian di dalam hati kalian untuk nyembah kepadanya, si Kristus ini. Oke, sebentar. Mungkin kau tahu bahwa pada saat kebangkitan Yesus di rumah itu, Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Di situ Thomas mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah. Itu permainan kata-kata itu. Sekarang yang dibahas ini yang memerintahkan kan polanya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Benar. Nah, siapa yang memerintahkan menyembah Kristus? Pada saat Yesus hidup,
Kristus itu belum muncul mungkin. Namanya Kristus belum ada kata-kata Kristus itu. Mana ada? Nggak ada. Yesus mengatakan, jangan kau ajarkan kepada siapapun kalau aku adalah Kristus. Yesus itu ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias yang ditunggu-tunggu itu, Yesus mengatakan, apa yang kau katakan ini bukan berasal dari dirimu tapi berasal dari Allah. Jangan bilang-bilang sama siapa-siapa. Ketika Petrus mengatakan itu, berarti dia mengakui kalau dirinya adalah Kristus. Dia sudah tahu berarti dirinya Kristus. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan menyembah Kristus? Kristus adalah Allah yang sudah dijanjikan akan datang ke dunia. Itulah makanya saya lupa Mazmur mengatakan bahwa Immanuel itu sudah dinubuatkan, kata-kata Immanuel. Saya tidak tanya Yesus itu siapa, saya tanya siapa yang mengajarkan. Kan polanya kepada aku telah diberi kuasa. Yesus tidak pernah menerima kuasa, tapi oknum ini mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, jadi muridku, pengikutku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Siapa yang memerintahkan kepadamu menyembah Kristus? Untuk apa disembah kalau dia sudah membuktikan dia Tuhan? Untuk apa dia gini? Tidak perlu kita mengatakan orang itu kaya atau miskin. Kalau kita sudah lihat dia pakai apa, Mercy atau pakai apa ya, limosin. Mungkinkah kau ajarlah mengatakan mereka, ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Berarti ada yang memerintahkan sampai dirikan gereja, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Berarti ada yang memerintahkan semua itu. Pertanyaan saya, ada yang membenarkan dan makhluk mana yang mengajarkan itu? Kan Yesus mengatakan aku tidak mengenal kalian. Loh, kok kalian telatin minggu ibadah, makan babi, apa segala macam, tidak bersunat, memuji Yesus, tapi kok Yesus tidak mengenal kalian? Maka muncul pertanyaan, kalau begitu siapa yang mengantarkan dan mengajarkan dan memerintahkan, memimpin kalian menjadi Kristen kalau Yesus sendiri tidak ada data untuk memerintahkan kalian seperti yang sekarang ini? Siapa yang mengajarkan? Siapa yang ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan. Berarti ada yang memerintahkan. Segala sesuatu berarti konsep. Konsep artinya segala sesuatu, artinya kumpulan perintah-perintah yang menghantarkan orang-orang yang mengikuti perintah itu menjadi sesuatu, mengantarkan kepada mereka dalam satu keadaan. Contoh, Nabi Muhammad memerintahkan aturan A sampai Z, melahirkan orang itu menjadi Islam. Nabi Musa mengajarkan dari A sampai Z sehingga orang yang mempraktikkan itu menjadi Yudaism. Ada yang memerintahkan nih dari A sampai Z sehingga mengantarkan orang ini menjadi Kristen. Pertanyaan saya, siapa yang memberikan komponen perintah sehingga melahirkan sebuah keyakinan berupa Kristen? Yesus anak Maria bukan, tidak mungkin, mustahil, itu tidak pernah diajarkan. Lalu siapa Kristus ini, yang satu ini? Yang Kristus yang satu ini yang mana? Iya, tenang dulu, biar ku jawab. Yang menyusun konsep-konsep kekristenan itu, baik itu Tritunggal, baik itu ikrar aku percaya dan seterusnya, baik itu apa segala macam, itu diturunkan, diselesaikan konsep itu dibuat oleh rasul-rasul. Oh, jadi yang bangkit dari kubur ini rasul? Oh, sayang. Loh, bangkit dari kan kubur yang memerintahkan yang keluar dari kubur. Ini yang kita sedang cari. Ini yang keluar dari konsep kubur ini Kristus mana? Konsep. Kalau yang bangkit dari kubur itu bangkit dari kematian Yesus. Nah, mana Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen, menyembah dirinya, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu? Mana? Salah kau Juma. Kristen bukan dia, bukan suruh jadi Kristen. Kau salah pula. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Nah, kalau kita melihat ajaran dari sesuatu itu yang kalian sebut Roh Kudus, si pembisik ini, itu yang menghantarkan kalian menjadi Kristen. Siapa?
Ya Kristus yang keluar dari kubur, siapa lagi? Benar. Ya betul lah. Nah, kalau itu adalah anak Maria, berarti anak Maria yang mengajarkan dirinya untuk diibadahi, untuk disembah di gereja. Mana perintah itu? Tunjukkan. Ada. Maksudmu yang mana? Anak Maria, anak Maria yang keluar dari yang bangkit dari kubur itu. Loh, kalau anak Maria yang keluar dari kubur, berarti dia pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Dia pernah mengajarkan orang-orang untuk menjadi Kristen, makan babi, tidak bersunat. Adakah? Faktanya nggak pernah. Ada. Di mana? Coba tunjukkan. Di mana Yesus pernah mengajarkan kemudian untuk satu aja yang sederhana, untuk ibadah minggu itu di mana? Oh, nggak ada untuk ibadah minggu. Nggak ada. Betul. Berarti yang mengajarkan segala sesuatu kepada Kristen ini siapa? Para rasul. Berarti bukan Yesus. Untuk apa? Yesus nggak selalu di situ kan, dia menurut Lalu Roh yang Kudus mengatakan ajarlah segala melakukan segala sesuatu yang diperintahkan ini siapa? di mana tuh tertulis itu? Biar Matius 28 nomor 20. oh Setelah keluar dari kubur, dari kubur. benar. Nah, itu dia keluar dari kubur. Terus murid-muridnya ragu. Ketika melihat ini kok keluar dari kubur, murid ragu, tidak percaya. Lalu dia mendekati murid-murid dan mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa. Yesus anak Maria kan tidak pernah menerima kuasa dia. Oh, Iblis menerima mundur setelah mencoba Yesus, iblis mundur. Kata iblis, Yesus, jika kau sembah aku, kata Yesus, kata iblis, segala kuasa akan kuberikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun aku kehendaki. Tidak berhasil. Iblis tidak berhasil mencoba Yesus. Mundur iblis kan dan menunggu waktu yang berdustanya tepat. iblis di situ. Nah, dia mundur, lalu kemudian dia menunggu waktu yang tepat. Nah, pada saat dia mundur itu, masuk ke dalam pengajaran lanjutan. Ada oknum yang keluar dari kubur yang mengaku kepadanya telah diberi kuasa. Kok jadi oknum? Lalu siapa? Kalau Yesus bukan lah. oknum? Ya, Yesus oknum sendiri. itu. Yesus oknum bangkit dari atau bukan? kubur. Itu Yesus oknum atau bangkit dari bukan? kubur. Oknum atau bukan? Oknum apa? Jangan Oknum pakai yang bangkit oknum. dari kubur. Yesus. Makhluk yang keluar dari kubur. Iya. Nah, sekarang Yesus- makhluk ini mengaku, makhluk itu Yesus. makhluk ini mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Benar. Yesus anak Maria pernah menerima kuasa enggak? Dia penguasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kok penguasa. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, sekarang makhluk yang keluar dari kubur ini kepadaku telah diberi kuasa. Betul. Siapa dia ini? Siapa yang memberikannya kuasa? Bapa. Di mana dalilnya? Bapa. Ya, di mana dalilnya Bapa memberikan kuasa kepada Yesus? Di mana dikatakan dalilnya? Yesus tadi, yang ayat yang kau sebutkan tadi, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Itu di bumi dan di surga, di langit. Dengar. Ya, siapa itu yang memberi kuasa itu siapa? Bapa. Di mana dalilnya Bapak memberi kuasa, dan di mana dalilnya Bapak menjanjikan kuasa kepada Yesus? Bukankah iblis yang menjanjikan kuasa? Bukankah iblis yang menjanjikan kuasa? Siapa menjanjikan kuasa? Iblis, bukan penipu. Iblis. Iya, betul. Iblis. Betul. Iblis kan begini. Benar. Iblis itu kan Tapi penipu. faktanya dia berkuasa. Yesus Mana sendiri berkuasa mengatakan itu. Sama siapa Yesus iblis yang berkuasa? mengatakan kok. Yesus Sama yang siapa? mengatakan itu. Yesus yang mengatakan itu. Yesus yang Apa mengatakan. katanya? Mana ada yang bilang Dia Yesus berkuasa? mengatakan. Yohanes 12 nomor 31. Yohanes 12 Apa nomor katanya? 31. Mana ada berkata Yesus dia berkuasa? Dia mengatakan iblis itu penguasa. Yang mengatakan iblis itu penguasa iblis sendiri. Dia mengaku. Yesus yang mengatakan itu. Sedangkan sama aku aja iblis nggak berkuasa. Yesus yang mengatakan. Yohanes aku iblis 12 nggak nomor berkuasa. 31. Panggil sini iblis biar ku tampar iblis. Yesusnya kau tampar, Yesus yang kau tampar. Iblis Karena ku Yesus tampar. yang mengatakan itu. Sedangkan sama aku aja iblis nggak berkuasa, apalagi sama Yesus. Bagaimana mau berkuasa kalau kau neneknya iblis? Yohanes 12 nomor 31. Ingat, kalau orang ayatnya, sombong biar dan kita bodoh saya sama-sama. turunkan.
Ayo, kita Silakan, baca. Anda. Baca ayatnya. Iya, Baca silakan. ayatnya. Silakan kau baca. Saya belum menunjukkan samamu. Jangan sombong kalau masih status Enggak. belajar. Jangan Yohanes gitu tuh, sama kau juga. 12 Yohanes 12 nomor 31. Yesus sendiri mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Kepadaku telah diberi kuasa. Berarti iblis telah memberikan kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur ini. Jangankan sama Yesus, cuma aku bilang sama aku aja iblis gak berkuasa. Yesus itu digendong, dibawa, dibopong ke padang gurun sampai ke bait bumbungan bait suci aja dibawa Yesusmu itu. Jangan kau sombong. Jangan kau sombong. Yesus itu diobo-obo sama setan. Jangan kau sombong. Dibawa Lukas oleh 4, Roh Kudus. Lukas 4, Matius 4, Tuhan kau itu yang bernama Yesus itu diobo-obo sama setan, jadi mainan. Jangan kau sombong. Kapan Yesus mengatakan, jangan sombong. Dalil itu, dalil. Yesus berkata, enyahlah kau iblis, kan? Iya, setelah dia dicobai, dia sudah mengatakan, enyahlah kau iblis. Enyahlah kau iblis, hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti. Benar. Kan itu betul itu. Nah, Yesus berhasil nggak menerima kuasa dari iblis? Tidak, dia enggak. Tidak kan? Dia kan? tidak. Nah, tidak. Kenapa? Apa? Karena Yesus adalah penguasanya. Iblis kan menipu. Yohanes sendiri yang menuliskan, Yesus berkata, penguasa dunia ini telah datang dan akan dilemparkan keluar dari perut bumi. Baca Yohanes 12:31. Baca dalil kitabmu itu. Yesus yang mengatakan penguasa dunia ini adalah iblis. Berarti yang memberikan kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur itu siapa? Iblis. Sehingga dia mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Siapa yang merintahkan ibadah minggu? Yesus atau iblis? Yesus nggak ada dalil. Yang memerintahkan yang keluar dari kubur. Siapa yang memerintahkan makan babi, makan yang diharamkan? Yesus enggak. Yang memerintahkan Paulus. Siapa yang datang kepada Paulus? Makhluk yang keluar dari kubur. Makanya Yesus nanti ketika kalian bertemu, kalian diingkari. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena Yesus yang kalian panggil itu bukan Yesus anak Maria. Yesus lain. Yang Yesus sudah nubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Itulah yang kamu ikuti. Kami diajak juga ikut. Pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Tunggu dulu. Ikut siapa? Ikut Kristus yang mana? Yang di padang gurun? Oh, tunggu dulu. Sekarang ku tanya kau, apakah Muhammad bisa menyelamatkanmu? Bisa, kenapa tidak? Karena ajarannya sudah sangat jelas. Nabiku Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menghapuskan dosa-dosa umatnya. Beliau penghapus, beliau bukan penebus. Kalau penebus itu levelnya tai sapi. Keluaran 29 nomor 14, domba, kambing, itu penebus. Binatang yang jadi penebus. Nabiku Nabi Muhammad, Al-Quran jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Baca juga Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Jelas itu. Wa yuzakkihim, menghapuskan, mensucikan pengikutnya. Wah, keren nabiku. Tapi tidak perlu metong untuk nebus dosa, untuk menghapus dosa, enggak. Itu ajaran koplak. Nah, sekarang kembali kepada tema. Kami harus menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana? Ayo. Tunggu dulu. Kristus yang mana? Amanat agung itu memang memerintahkan kami, memerintahkan umatnya untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut. Jadikanlah. Kalau nggak mau, nah, jadikan. Sebentar, kamu mau menjadikan kami, tunggu dulu sebelum kau menjadikan, langkai dulu ilmunya. Sebentar, gantian lah Juma. Kalau kau nggak mau
Kalau kau nggak mau mendengarkan Injil, mengikuti Injil juga nggak masalah. Tapi tanggung sendiri akibatnya. Kan begitu konsepnya ini. Dalilnya tidak begitu. Sebentar, Mesias palsu. Kita masuk ke ranah Mesias palsu. Siapakah yang dimaksudkan Yesus yang menjadi Mesias palsu, yang mengaku-ngaku Mesias? Yang dimaksudkannya itu adalah yang datang setelah dia mengaku-ngaku bisa menghapuskan dosa seperti kata nabimu itu. Maka nabi... Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Sebenarnya juga di mana dalilnya? Di mana? Tidak ada, nabimu kan belakangan. Bagaimana kau Ya, minta di mana dalil? dalilnya bahwa Mesias palsu itu bisa menghapus dosa? Dalilnya di mana? Jadi Mesias, nabimu mensetarakan diri dengan Mesias. Yesus mensetarakan diri dan menjadikan dia baginda. Mesiasmu itu korban. Betul. Dia itu Mesiasku tumbal. itu Nabiku Muhammad bukan tumbal. Nabiku Muhammad itu mengajarkan bagaimana caranya menghapuskan dosa dan membersihkan jiwa. Itu nabiku. Sekarang aku tanya kau, bagaimana cara nabimu menghapus dosamu? Gampang, bertobat. Caranya? Bertobat segampang Bertobat. Iya iya Segampang dong. itu? Lalu mau ngapain? Lalu mau Segampang ngapain? itu? Iya, segampang itu. Memang segampang itu. Sekarang Makanya berarti Yesus mengajarkan, dengar. Kata Yesus apa? Bertobatlah. Sebab kiamat sudah dekat. Ayo. Ayo. Segampang itu. Segampang itu. Makanya nabiku mengajarkan wa yuzakkihim, beliau datang untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Dengan cara apa? Sekarang dengan cara Kau bertobat. tanya kau cuma, kau udah bertobat kau? Setiap saat saya bertobat. Setiap saat. Sekarang, oke. Tobatku, dengar, tobatku. Saya barusan bertobat. 4 rakaat saya sholat. Dosa saya dari subuh sampai zuhur, saya bertobat di zuhur. Dosa saya terhapuskan. dihapus. Dosa saya di zuhur ini sampai ke asar, saya istighfar kepada Tuhanku, bertobat kepada Tuhan, terhapus. Dari asar sampai ke maghrib, dosa-dosaku terhapus. Dari maghrib ke isya terhapus. Isya ke subuh terhapus. Apalagi? Berarti Kami tidak butuh tumbal. Kami tidak butuh tumbal untuk orang lain menjadi korban. Kami harus mempertanggungjawabkan diri kami di hadapan Tuhan kami sendiri. Kami diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan kami masing-masing. Tidak seperti kalian. apakah Kalian kau orang yang yang berdosa? melakukan, Tuhan kalian yang mati. Belum kau jawab aku. Apakah kau punya dosa Juma? Apa ada dosamu? Setiap manusia itu punya dosa mata, melihat Tapi kau HP, udah dihapuskan dosamu melalui sholat tadi. melihat HP, tiba-tiba ada yang memposting hal-hal yang tidak selayaknya. Itu dosa. Mendengarkan suara yang tidak selayaknya, dosa. Setiap saat dosa itu menghantui manusia. Maka selayaknya kita setiap saat pula harus bertobat. Ente, Yesus mati 1 kali. Nah, kalau kalian berdosa lagi, gimana cara Anda menghapuskan? Mati lagi Yesus. Bangkit lagi dari kubur, salib lagi. Dosaku sudah dihapuskan. Dosa Kalau yang kamu telah melakukan kuperbuat. dosa lagi, kalau kamu melakukan dosa lagi, Bahkan dosaku yang akan kulakukan tidak sengaja dan aku meminta ampun pun akan dihapuskan. ya kau minta ampun. Kau minta ampun. Berarti ikut-ikutan Islam. Oh, beda bos, beda. Ikut-ikutan berarti kau minta ampun. Tapi sudah ada tumbal. Kau ikut-ikutan minta ampun. Gimana ini? Kau minta ampun? Kau minta ampun? Loh, berarti bertobat dong. Pengampunan dosa. Berarti bagaimana konsep? Gimana dengan tumbal kalian di atas salib? Kok bertobat lagi? Lucu ya, ikut-ikutan Islam. Oh sorry. Oh kok sorry. Loh, kenapa kamu bertobat? Kenapa kau bertobat? Ya, kenapa bisa? Mana ajaran Yesus yang bertobat? Ada. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu kata Yohanes ya. Itu pintar. Berarti tidak perlu penebusan dosa, cakangku. Terjebak kau kan? Terjebak kau kan? Makanya konsep tumbal itu hanya untuk melegalkan kemudian ajaran yang keluar dari kubur itu agar dia dituhankan. Dia datang kepada Yesus. Yesus, kalau kau menuhankan aku, segala kuasa yang ada di bumi ini akan aku berikan kepadamu. Yesus menolak. Menipu. Di situ iblis menipu.
Masuklah kemudian orang yang dikutuk Tuhan itu dalam kubur. 3 hari kemudian dia bangkit. Keluar. Pergilah ke seluruh bangsa, seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ente korbannya. Ente korbannya. Itu bukan Yesus. Yesus tidak menerima kuasa. Sedangkan dalam Yohanes 12:31, iblis itu adalah penguasa dunia menurut Yesus. Kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang diberi kuasa ini? Orang yang nanti ngaku-ngaku sebagai Kristus. Makanya Markus mencatat, Markus 16 nomor 12, Markus mengatakan apa? Dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Berarti sudah bukan Yesus. Sudah bukan Yesus ini yang keluar dari kubur. Sekarang karena dia dalam rupa lain. Tanya lagi. Siapakah pemilik surga? Tanya lagi. Alam semesta ini beserta seluruh isinya termasuk iblis itu adalah kepunyaan pencipta langit dan bumi. Siapa sekarang yang saat ini berada di surga? Tidak ada. Surga masih kosong. Oke. Nabi Muhammad SAW sekarang berada di mana? Alam barzah. Turun aku. Kupikir nggak ada di surga. Yesus di mana? Berada di surga. Di mana surga. dalilnya? Mana dalilnya? Saya ke gereja besok kalau ada dalilnya. Bahkan saya ke gereja besok kalau ada dalilnya. Mana dalilnya Yesus kemarin ada di ya? surga? Saya ke gereja Yesus besok. Dengar. surga. Saya besok ke gereja kalau ada dalilnya Yesus ke surga. Mana? Mana dalil? Yesus terangkat ke surga. Enggak kau lihat. Tunjukkan ke saya. Yesus terangkat ke surga. Di depan mata para apostolos, murid-muridnya dia terangkat ke surga. Ke surga atau ke langit? Ke surga? Ke surga atau ke langit? Ke surga. Oke, kita buka dalil. Buka dalil. Oke, silakan. Di mana tertulis dia ke surga? Bukalah dalilnya. Silakan. Di mana? Lah, ente yang mengatakan dia ke surga kok. Kupikirnya nabimu ada di surga. Ya mana dalilnya Yesus mau ke surga? Mana? Mana dalilnya? Mana Yesus mau ke surga? Mana? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Udah dibilang Yesus terangkat ke semua, menyaksikan dia terangkat ke surga. Ya, mana dalil? Saya butuh dalil. Butuh dalil. Mana? Mana? Lagi nggak ada kalian Alkitab di ini tangan. korban penipuan. Yesus itu terangkat. Yesus itu terangkat ke langit, bukan ke surga. Iya, itu terjemahan salah untuk menipu kalian. Itulah yang dikatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Terjemahan pun digunakan untuk menyesatkan. Lalu di dalam original teksnya yang tertulis itu Uranon atau Uranos, artinya langit, bukan surga. Kutanya kau Juma, nabimu sekarang di mana? Di alam barzah. Sama ini Gurunda namain dikit ya Gurunda ya. Kasihan, silakan tidak kasihan. Sama kayak gini juga Darel. Kan katanya Yesus naik ke surga ini kelihatan sama saksi banyak ya. Benar. Bohong. Nah, terus kalau misalnya saksi banyak melihat gitu kan, kenapa sekarang surganya nggak kelihatan? Kan banyak yang lihat dulu. Kok sekarang jadi nggak kelihatan? Dia terus naik dan menghilang di awan-awan. Oh, itu UFO kalau gitu. UFO itu. Kirain ke surga, ternyata di awan-awan nyangkut. Iya, naik UFO itu bre, Mr. Bean. Karena kalau lu lihat sekarang ini surganya, iya. Tadi katanya ke surga, ternyata nyangkut di awan-awan. Layangan kali. Sudah Alkitab ini. Layangan kali. Mana? Ternyata di awan-awan dia. Yesus. Gimana? Yesus di awan-awan. Dikira surga. Berpikirnya. Sakitnya tuh di sini. Tanya juga cuma. Alam barzah di mana cuma? Di bawah atau di atas? Tunggu dulu. Tunjukkan dulu dalilnya Yesus di surga. Dalil dulu. Mungkin saya mau buka kamera ini. Jeda dulu aku yang apa? Ya, jeda. Bisa buka kamera Dinda? Bisa banget Gurunda, aman. Everything is underwear. Kita permalukan penyembah Kristus makhluk padang gurun ini teman-teman. Ini kalau dibawa ke kritik teks mampus ini. Karena cuma 2 itu kesaksian itu di Markus sama di Lukas. Udah 2 itu doang. Tuh gua bocorin tuh, lu tinggal nyari Darel.
di Kisah Para Rasul 11. 1 nomor 11. Iya. Sama yang di situ paling kalau udah di KPR udah gampang lah itu. Makanya ini ya kawan-kawan Kristen ya, coba dipahami gitu. Kalau banyak saksinya di jabat pertama ngelihat Yesus naik ke sorga, ini kan sorga artinya kelihatan gitu. Kenapa cuma kelihatan di abad pertama? Kenapa di 2025 nggak kelihatan lagi sorganya? Masa hanyut kayak Gan Eden? Masa hanyut? Halo. Oh udah masuk. Sip. Nah, Kisah yang mana? Udah nggak jeda lagi tuh bos. Sebentar. Kisah Rasul 1 ayat 6 dia judul perikopnya kawan. Dia mau ke KPR. Oke. Buka Dinda. KPR 1 6 ya. Orang Ayat 6 dan 1. please yang mau kena tipu. Sorry. Kayaknya 111 deh, bukan 6 deh. Kisah Para Rasul 1 Coba lihat. nomor 11. 111 kan bukan 111 deh kayaknya. 1. Iya, KPR 111 bukan 6. Jadi kau yang lebih tahu Kores. Bukalah dulu Kisah Rasul 1 ayat 6. Dia judul Dia perikopnya. nggak nurut dia anjir. Nih. Itu berbicara mengenai Herodes itu. Terangkat Dinda. ke surga. Yesus terangkat ke surga. Sweet. Tunggu. Bukan Nggak dalam bahasa ada. bos. Sorry bos. Baca. Baca. Buka lu. Satu perangkat tadi aku, maka jeda. Nah ini ya, maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Gua bilang juga KPR 111 ini nggak nurut nih. Nggak ada 16. Ini judul perikopnya itu. Iya, judul perikop. Perikop baru abad berapa ditambahin elah? Ya, terus. Abad 2000. Dan dia Kasihan terangkat Delo. kawan nggak dia lalu. Terus kan lalu ada malaikat situ kan. Kasihan Delo. Sorry bos. Nggak di lambar 11 saya orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yang ini kan, Yesus ini terangkat ke sorga meninggalkan kamu itu ya. Oke. 11 gue bilang juga. Sorry, Oke, nggak dalam silakan. barzah ya. Sorry, nggak level. Iya, dimaafin, jangan diulangi. Silakan. Coba original teksnya Dinda tunjukkan. Oke, Surga kita original apa teksnya tertulis ya. di situ? Aduh, Ya, kalian. lemak Kita kali lihat bah, dulu. lemak kali bah. Aduh, lemak kali aku menang aku bah. Nggak apa menang dulu sekarang gue. Nah ini ya, ini TB ITL. Nah ini sorga gurunya nih, sorga. Ya. Yesus Mana ini surga? yang terangkat ke sorga 3772 ya. 3772. Tetap ya. Surga. Klik surga. Frank. Udah dong, tuh lagi loading. Alat maga cuma kalau Apa pimpinan artinya? junjungan Apa artinya? Ini Oranos. dalam barzah juga kau. Ini Oranos. artinya apa? Pak, di Oranos sorga artinya apa? boy. Ini Gurunda. Oranos artinya apa? Sorry. Ini. Nggak level Oranos lah, artinya? nggak level lah. Malu. The sky. Oranos artinya langit. Malu dia. Aduh, nangis darah dia. Kabur. Kabur yang jauh. Malu. Oh, malu. Malu. Makanya jangan jadi Kristen, biar nggak malu. Oh, jadi Jadi Kristen Yesusnya yang malu nggak? di langit dia. Aduh, kasihan Tadi banget. kita bilang di awan-awan, udah bener itu di langit. Udah bener dia. Kasihan Delo. Oh mungkin ini Gurunda, mungkin Yesusnya orang Betawi, jadi pakai terjemahannya sorga, mungkin gitu Gurunda. Mungkin. Oh, gitu toh. Ya. Malu nggak tuh? Waduh, malu lah. Malunya sampai ke sorga, nyusul. Ngeri. Saya kalau jadi Kristen langsung keluar dari sana. Itu ternyata udah. Yesus Keluar dia. iya langsung kabur dia. Pasti dihantamkan kepalanya di tiang listrik itu. Aduh, malu aku. Kirain surga ternyata bukan. Aduh, parah. Aduh, kenapa tidak bahasa Indonesia saja Yesus berbicaranya ya Allah. Gitu dia. Kalau pakai bahasa Yunani kan kami buta, gitu dia. Malu jadi. Ada lagi yang naik. Malu. Kamu bukan moderator ya, Dek? Naikkan ya, Dek. Bukan, aku bukan moderator. Gak apa-apa, di bawah banyak Gurunda. Ya, Rantau, selamat siang.
Oke, Siang. Kristen ya. Kristen. Yesus juru selamat ya dan Tuhan ya. Ya. Oke, mantap. Lanjut. Dan selamat. Ya, topiknya ini Sebentar, Yesus Abang Kristus Juma atau nih. Yesus Kristus Abang Yesus. Juma, sebentar. Oke. Boleh anu dulu nyapa dulu Bang Juma. Oh, nyapa dulu ya, Halo silakan. Bang, Iya. silakan. Halo Bang Juma. Halo juga. Makin ganteng aja nih. Udah kurang ini Sayang Bang. Belum gila kayak Anda. belum mengenal Tuhan Yesus nih sayangnya nih. Justru ini upaya untuk mengenal dia, Bang. Makanya jelaskan ke kita, Kristus mana yang mengajarkan pergi ke gereja. Karena kalau Kristus anak Maria itu ngajarnya pergi ke Mikdas, ke sinagoge, tempat berkumpulnya orang-orang bersunat dan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan gereja itu tempatnya penyembah makhluk gurun yang bernama Kristus itu. Itu loh yang mau kita kenal. Siapa yang mengajarkan Anda ke gereja hari Minggu itu siapa? Nah, Yang ngajarin padahal siapa, mengenal Tuhan Yesus tuh anu loh. Contoh dari perkataannya mengenal Tuhan Yesus tuh bisa. Iya, kayak iblis Contohnya, bermanis-manis. Ketika datang ke Adam di Gan Eden, iblisnya bermanis-manis kan. Hai brother. Enggak, ada Kan juga gitu iblisnya. ada juga yang pahit. Bermanis-manis Ada juga yang tapi pahit, mematikan. Nggak usah Ada ke situ juga yang abang, pahit. nggak usah ke situ. Tapi kenyataan Sekarang coba seperti ajarkan ini. aja ke kami, kalau agama Kristen itu agama benar, kan ada ajakannya menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana yang mengajarkan untuk menyembah kepada Kristus? Itu dulu. Yang mengajarkan menyembah Tuhan Yesus itu ya Roh Kudus sebenarnya. Hah? Jadi yang keluar dari kubur itu Roh Kudus? Enggak, yang mengajarkan menyembah Tuhan Yesus sama orang Kristen. Lah yang keluar dari itu Roh kubur ini yang Kudus. mengajarkan menyembah kepada Kristus. Nggak ada Roh Kudus mengajarkan menyembah kepada Kristus. Yang keluar dari kubur ini yang mengajarkan menyembah kepada Kristus. Justru hanya yang ada Roh Kudus itu yang bisa nyembah Tuhan Yesus. Loh, yang mengajar itu loh yang keluar dari kubur loh abang. Gimana sih abang ini? Contoh kan kalau ada Roh Kudusnya pasti paham perkataan Tuhan Yesus begini. Bumi dan Enggak, langit Bang, akan kan kesit- berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, berarti Itu, ketika dia mengatakan kalau ada aku Roh diutus Kudusnya kepada pasti- kalau Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, itu berlalu enggak? Banyak. Berlalu enggak? Hah? Ya enggak, itu kekal. Kekal. Berarti Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda umat Israel? Ya iya, Hah? kami Israel. Dari keturunan mana? Dari anak Yakub. Oh ya, Israel rohani, bukan Israel lagi. Waduh, keren. Seperti Bang Joma juga ini bisa jadi orang Israel. Kalau Itu mah Tuhan gila Yesus. bang, itu penipuan saudara. Itu penipuan, itulah cara-cara iblis menyesatkan. Enggak. Bagaimana? Itu Dari kata mana Bang Anda Joma mendapatkan aja itu, istilah rohani ini? Hei, dari mana Anda mendapatkan istilah Yahudi Israel rohani ini? Dari mana ilmunya? Kalau saya mah Inilah ya yang dari disebut istilah aja. orang-orang yang mengaku Israel rohani, inilah yang disebut serigala, nyamar dompet. Itu mah kata bedain dong anunya. Logonya Kalian kecil bukan nih. Israel, ngaku Israel. Apa itu namanya? Israel rohani. Nah iya, bukan Israel rohani. tapi ngaku Israel dengan konsep embel-embel rohani itu apa namanya? Apa Ya, yang memang ingin rohani, Anda bukan jual? Israel yang itu. Apa yang Memang Anda bukan ingin Israel jual yang dengan itu, mengatakan Israel kalian ini rohani. Israel rohani? Apa yang Anda ingin jual? Iya, satu bukan Anda Israel ingin yang menipu itu. kami dengan mengatakan Israel Tapi rohani Israel bahwa kalian itu rohani. adalah orang Israel? No, kamu itu domba. Iya, ketahuan, Israel kan? rohani bukan Israel yang itu, bukan. Lah, Israel rohani di mana? Di mana Elohim mengajarkan tentang Israel rohani itu, di mana dalilnya? Oh, dari awal juga kan selalu disebut di Alkitab itu
Israel. Di mana, di mana? Israel itu Iya, tujuannya Israel. Israel itu Yakub. Bani Israel berarti anak-anak Iya. Yakub. Iya, Anda kalau anak secara Yakub. nama, kalau secara nama, secara itu ya betul sana. Tapi ini kan secara rohani. Kalau secara rohani itu udah terbatas sedunia dari ujung ke ujung bumi. Ya, Dari Kristen ujung tuh sampai kasihan ke ujung kali kau bumi saudara-saudaraku Kristen. Boleh nggak kalian itu? Jadi gimana ini gurunya ini? Aku bayar kalian, boleh nggak supaya kalian itu jadi waras, bisa nggak? Atau aku belikan kalian itu vitamin supaya kalian itu waras dalam beragama, boleh nggak? Aduh, nggak ketolong juga tetap gurunya. Hah? Kita belikan vitamin apa gitu supaya kalian itu bisa waras dalam beragama, boleh nggak? Ya, Ini kalau soal lagi. beragama, soal bertuhan Udah itu jelas-jelas soal bukan berwaras. Israel, ngaku Israel rohani. Apanya ini? Afrika rohani mau nggak? Afrika rohani, Uganda rohani mau nggak? Uganda rohani, Soal Uganda. bertuhan itu ya enggak, bukan masalah, Sampai segitunya. bukan masalah Uganda rohani mau nggak? Uganda rohani. pewarasan aja. Sampai Kalau segitunya. Lihatlah kewarasan teman-teman ya. Israel rohani itu nggak ada dalam konsep waras, Tuhannya cerdas Yahudi. itu ya Nggak ada. berarti Nggak ada. ateis. Makanya Tuhan Yesus makanya semua. hukum yang datang kepada Bani Israel itu, hukum-hukumnya itu berkaitan dengan biologis, bukan rohanitas saja. Jangan makan babi, bersunat, itu jasmani. Karena berbicara mengenai hukum kekal yang datang kepada Bani Israel. Bani Israel ya keturunan Israel, Bani Israel. Mereka ini bukan Israel, tapi demi untuk menipu, mereka mengatakan kami adalah Israel rohani. Itu gurunda kalau ada kayak gitu ya, itu sperma rohaninya dari mana itu? Nah itu tipuan, hanya orang bodoh yang mau percaya tipuan-tipuan kayak gitu. Itu nggak ada. Ingat Juma, ingat dulu bentar Juma, Bang Juma. Di mana kamu Bani dapatkan Israel orang itu yang ya beda sama Israel rohani. iya, di mana Harus bisa istilah bedakan, Israel itu. rohani itu di mana? Dan Yesus mengatakan dia Bani diutus Israel untuk mah, Israel yang rohani itu di Israel mana itu. dalilnya, Cak Kalau Kangkung? Israel rohani mah yang mengenal Tuhannya, Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Nah, itu banyak. Abrahamnya juga Abraham rohani itu beda lagi. Beda sama Bani Israel. Mimpi beda. tapi jangan terlalu berlebihan mimpinya, bro. Ya udah dilanjut lagi mimpinya ya. Dilanjut lagi di rumah papa di sorga. Iya, mimpi nanti di gereja sana. jangan mimpinya, jangan di sini. Jangan di sini, Bang. Kasihan ente, Bang. Kasihan. Dicari dulu itu sperma rohaninya dari mana tuh? Siapa tahu Yesus ini diutus. Uganda rohani kan? Pengakuan Yesusnya Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Tak ada. Mana dalilnya aku diutus kepada domba Israel rohani? Pandai-pandai memang kalian ini penyesat betul-betul. Waspadalah kepada penyesat, kata Yesus kepada muridnya, yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, jual nama Kristus kemana-mana, tapi bohong yang dibawa. Tak ada yang terucap kalau tidak bohong. Tadi lagi Yesus naik ke surga, ternyata naik ke langit, bohong lagi. Kenapa sih kalian ini nggak mau sadar kalau setiap ajaran kalian itu cuman bohong-bohong aja? Saya Rumah rohani. 37 Gurunda. Iya iya. Ya ini ada dua nih, Zulkifli sama Papa Goda. Zulkifli silakan buka mute-nya. 3, 2, 1, Papa Goda silakan. Assalamualaikum Bang. Oh Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Kejam juga. Langsung turun. Beri salam Itu. langsung turun. Akhlak itu Gurunda, beliau salam langsung ngasih tempat buat yang lain, itu akhlak itu. Oh gitu. Baguslah. Alhamdulillah keren. Yuk Keren. silakan Makasih. kawan-kawan Karisteng yang bisa memberikan penjelasan gitu, karena di sini kita masih bingung kok bisa dua begini loh, baru nyadar. Nah, ini ada Hasan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Siap. Next. Diutamakan yang ini ya. Yang apa? Mana teman kita tadi turun?
Iya, salam doang Gurunda. Subhanallah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Muslim atau Kristen, akhi? Aku Islam lah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf. Ya, akhi, ini Reza Bahaswan dari mana? Baru ngomong kok tiba-tiba turun. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akhi. Gimana sih? Ini keren nih, muslimnya pada salam-salam Gurunda. Mereka salam ngasih tempat yang lain, salam ngasih tempat yang lain. Baik-baik. Ayo, yang diutamakan yang ini ya, ikhwan ya, yang apa? Yang kawan-kawan yang Kristen gitu. Jadi Gurunda sedang Otomatis ya. otomatis Gurunda. Update terbaru. Oh, ada ini. Aplikasi update baru terbaru. gitu maksudnya. Bukan, update terbarunya. Kalau Jadi begitu salam langsung otomatis. langsung turun dia, ngasih tempat ke yang lainnya gitu. Tapi kalau misalnya dijawab saya Kristen, dia langsung lama gitu. Nah ini coba ya. Tuh. Rin, Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya berikutnya silakan. Oh, jangan berlebihan lah. Bagi-bagi juga kepada Kristen yang lain. Jangan diborong semua. Oon itu bagi-bagi sama jemaatmu yang lain. Jangan kau sendiri yang makan itu oon. Ayo yang Kristen naik, tapi jangan oon kali lah. Bagi-bagi oonnya kepada yang lain juga. Jangan lu puji-puji sampai ke langit, tapi ternyata Yesusnya nggak selangit itu gitu loh. Ya itu dia. Relasi manfaat. Orang yang dibilang Kristus keluar dari kubur, malah yang lain yang dibahasnya. Pantasan aja nggak mau ditanya, malah bahas yang lain. Nah ini relasi manfaat Heri. Selamat apa ya? Selamat siang. Selamat. Saya Islam. Oh alhamdulillah. Kalau Islam akhi, Alhamdulillah. nggak apa-apa. Mohon maaf. Masya Allah. Oh Islam Ikhwan, akhlaknya beautiful. Sangat mengerti gurunya lagi ngapain sekarang. Oke, Michael SHT. Beda. Ya, gini. Kalau Ya. judul Di dalam Matius 28, setelah dia keluar dari kubur, dia katakan, dia mendekati murid Yesus, kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Ya kan? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Aku akan menemani kalian sampai akhir zaman. Nah, ini siapa ini yang berkata seperti ini? Kepadaku telah diberi kuasa. Kalau dia anak Maria, kapan dia diberi kuasa? Kapan? Dan siapa yang memberikan kuasa? Kalau dia anak Maria, kenapa dia mengajarkan orang-orang pengikutnya untuk mengibadahi dirinya, menyembah dirinya?
Sedangkan Yesus anak Maria repot kali Bang Juma bikin narasi Bang Juma. enggak repot, Repot itu. kali Abang bikin narasi kayak gitu. Enggak Mau Abang repot. bilang kayak gitu, iman kepercayaan orang Kristen itu enggak bakalan masalahnya goyah, itu di Bang situ. Juma. Capek kali Bang Juma. Masalahnya itu di situ karena akal sudah mati, nggak berfungsi lagi. Apapun mau Itu gini loh, Bang. berat itu bang, berat loh, Bang itu Juma. berarti. Gini loh Bang Juma. Kalau Yesus itu punya sisi keilahian, mana? Tunjukkan. Mana? Masalahnya narasi yang Abang buat sesuai dengan kemauan Abang sendiri. Saya minta itu dalil dia. kawanku. Saya minta Bukan dalil kayak di mana apologeta Yesus Kristen. Setiap menampakkan apologi Kristen sisi bernarasi, datanya kan keilahian. dikasih, ditunjukkan. Mana dalilnya? Sisi keilahian dari Yesus itu mana? Bang Juma, ini loh Bang Juma. Halo Bang Juma. Ini loh Bang Juma. Abang tahu ceramah Ustadz Yahya Waloni. Jangan Abang sampai apa nanti Apa? kena sama omongan Abang. Tengok tuh. Apa? Kenapa? Selo-selo aja, nggak usah istilahnya kalau kalau membuat Ya sudah, membangun kamu sebuah narasi tunjukkan itu yang sisi masuk keilahiannya di- makhluk Jangan. padang gurun itu Bang. mana? Mana sisi keilahiannya Yesusmu itu yang kau bilang mana? Sisi keilahian anak Maria mana? Tunjukkan ke saya. Gak sanggup, ya sudah, kamu ke gereja. Colok pantat pendeta, habis Bukannya itu cium nggak jarimu. sanggup. Udah, Kan tadi udah, saya saya enggak. Lu pikir ini bukan gerejanya? Ini bukan gereja. Ini bukan gereja, bro. Kok di gereja boleh lah kalian menghayal? Engki Saputra Api. Api bang. Bang Engki. Ya saya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bang. Udah di bawah gurunya. Hah? Wih, keren kali ya, Masya otomatis. Allah, Muslim memang Masya Allah. sangat ngerti Betul-betul. Gurunda. Kalau lagi live solo Iya. itu mengutamakan yang Kristen dulu untuk naik. Masya Allah, keren. Iya, betul-betul ya teman-teman ya. Keren sekali. Ya, Sandi aja. Selamat siang. Sandi aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kawan-kawan muslimku selalu menyempatkan untuk salam kepada Panglima kita. Mantaps, beautiful. Yuks.
Untuk diutamakan yang ingin bertanya dan ingin menjelaskan tentang Yesus Kristus Yesus, silakan. Keren teman-teman kita ini. Keren. Justru yang Kristen ini yang tidak bisa diskusi baik. Yang muslimnya udah ngerti adab, yang Kristennya kurang ngerti cara bertamu. Harin, selamat siang. Selamat siang. Siang Kristen ya? Ya. Oh, kayaknya tahu gue dia. Iya, kenapa cewek fotonya? Ya, itu kok cewek oh alah, gue kira istri. Kan ya silakan lagi kalau nanti itu. Bang Juma nih kan, Bang Juma sering baca Alkitab ya. Bible. Oh, jangan betul. Bible ya, nggak apa-apa. Ya. Mau nanya dulu ya. Menurut Bang Juma, Tuhan Yesus itu mengajarkan apa? Menurut Bang Juma. Bagus sekali pertanyaannya. Kalau yang Anda sebutkan Tuhan Yesus itu mengajarkan pengikutnya masuk ke dalam neraka. Yang pokoknya lah, yang pokoknya gitu. Ya yang sering yang Anda sebutkan Tuhan Yesus itu mengajarkan penyembahnya masuk neraka. Mengajarkan di terus kitab mana itu kayak gitu. Dengan ngarang lah. Yang ada aja, yang ada Matius 28 Matius 28 nomor 19 nomor 20. Matius, surat Matius itu. Iya, 28 nomor 19 nomor 20. Coba baca. Itu Bang. Ya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Muridku ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu, dan aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Apa efeknya? Apa efeknya? Jangan dulu, dari mengikuti Kristus. Jangan dulu. Enggak, efeknya kan saya pertanggungjawabkan ucapan saya tadi. Ucapan saya tadi saya pertanggungjawabkan. Jangan dulu. Efeknya adalah sabar saudara. Saya harus sampaikan dulu supaya Anda dapat pesannya. Sabar ya. Apa efeknya? Apa akibatnya setelah orang-orang ini? Sabar bang ya. Nanti saya kasih. Tabrak dulu dah, tabrak. Ya udah. Setelah orang-orang ini menjadi pengikut Yesus Kristus ini, mereka akan memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa akibatnya? Setelah bertemu dengan anak Maria nanti, anak Maria akan berkata, "Jauhlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian." Jadi ayat mana ajaran Yesus Kristus yang keluar dari kubur adalah mengajarkan pengikutnya untuk diusir oleh Yesus asli ke neraka. Itu Bang. Silakan bantah saya. Saatnya Anda ngomong. Nah, itu udah saatnya ngomong. Silakan dibuka mute-nya baru ngomong. Ya, aduh. Jadi tadi ada berapa ayat tadi yang dibaca? 2 itu surat masing-masing, surat siapa? Matius 28. Terus Matius 7. Udah 2 itu. Iya. Pertanyaan saya, Bang Juma percaya sama ayat itu? Saya percaya itu tulisan wartawan yang melakukan penyelidikan. Syukurlah. Berarti sudah murtad Bang Juma nih. Udah percaya kitab suci itu kan? Enggak. Saya percaya enggak? Rakyat itu surat kabar. Saya percaya pajak timur, Tribun Timur itu surat kabar. Masa saya murtad? Masa saya murtad? Saya percaya tulisan-tulisan orang, tulisan wartawan. Tulisan wartawan saya percayai bahwa itu adalah tulisan wartawan, kok saya murtad? Saudara, kalau jadi Kristen itu jangan semua kebodohan itu Anda borong, bagi-bagi sama Kristen yang lain. Masih banyak Kristen-Kristen yang lain yang butuh kebodohan. Jangan Anda sendiri yang makan. Sama Rasul tadi, Rasul yang penulis tadi. Saya percaya itu adalah tulisan wartawan. Saya tidak percaya itu firman Tuhan. Dompala Kardoba. Masa saya percaya kepada surat kabar habis itu saya murtad? Kalau saya katakan itu firman Allah,
baru saya murtad. Berarti saya mengakui itu adalah kalamullah. Berarti kalam itu yang ada di tulisan Markus itu adalah firman Allah. Berarti saya mengakui bahwa Matius itu adalah Allah. Karena itu ucapan Matius. Pakai otak lah. Jangan semua kebodohan itu diborong sama Anda. Jangan. Kalau Bagi-bagi juga kepada pendeta, pastor. Jangan Anda borong semua. Yang bisa nulis itu yang menulis kayak Rasul tadi yang menulis. Nah itu gitu. Itu Jadi wartawan kalau itu. berarti tinggal dibaptis aja. Nenek Ya, Ukiper, tinggal baptis aja. nang lu pikir segampang kamu dibodohin sama setan? Enggak. Orang nggak berakal apa-apa lah. itu tidak Kan gampang sudah dibodohi percaya. dibodohi oleh sudah setan percaya. seperti Anda. Nah, biar Udah Anda ke gereja seperti biasa, enak. colok pantat Dapat pendeta, keselamatan. isap jari Anda. Mudah-mudahan dengan begitu aromanya bisa membuat Anda menjadi pulih kembali, menjadi manusia. Jangan jadi binatang selamanya. Demikian. Bisa juga binatang main TikTok ya. Heran saya. Itu dia. Makanya inilah ya untuk ibu-ibu muslimah, jangan memberikan susu babi kepada anak di bawah umur 2 tahun. Kayak hari nanti jadinya. Gitu. Ya. Aduh, batuk kemenangan dulu. Kisti Ayunda, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Subhanallah. Keren banget. Otomatis. Mantap. Yuk, silakan berikutnya. Ada mesin berarti ya? Ada mesinnya, Guru. Nanti aku kasih sebarin ke ini apa namanya? Moderator yang lain. Aba dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tadi langsung turun karena dia salam duluan, Gurunda. Kita jawab setelah gitu. Keren. Kalau kita salam duluan, dia balas salam dulu, baru nanti dia turun. Udah canggih lah TikTok. Ya berikutnya silakan. Iya, hebat. Salut saya. Salut. Saya terheran-heran sekarang ini otomatis ya. Udah kayak ATM. Ya, dia Kusuma. Selamat siang. Halo. Nggak mau beri salam, dia takut menghilang. Oh, udah salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Gurunda udah masuk nanya, nggak bisa, mesinnya nggak bisa ini Gurunda. Kalau Gurunda udah langsung nanya gitu. Silakan. Dari mana? Iya. Ya udah, dia cuma sapa-sapa saja, Dinda. Oh, masya Allah. Iya. Cuma sapa-sapa saja. Sip, next. Dia tidak punya kepentingan, cuma mau sapa-sapa aja. Sapa-sapa aja, alhamdulillah itu. Itu sunnah, Ikhwan. Mantap. Dapat pahala kita kalau saling memberi salam. Ya, Mame Gumelar. Ya, assalamualaikum Gurunda. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mame Gumelar. Makasih ya Bang ya. Salam kenal juga. Makasih udah salam. Luar biasa ini TikTok ini. Yuk, biasa TikTok. Diutamakan yang ini dulu ya. Yang apa? Yang Kristen. Ji Mokondompit. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sahabat-sahabat kita ini. Ini Bang, sorry Bang, ini otomatis sekarang Bang. Bukan saya yang nurunin Abang, tapi otomatis. Itu sudah dari pabriknya. Manik. Fa iza masyaitum ila Baghdad wa la tansa isar ribat wa ija antum umatan Muhammad ajib salami bin nasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh ya akhi. Masya Allah. Subhanallah. Biar dari Arab juga tepat juga ya. Artinya memang mesin kita ini bagus ternyata memang. Iya, jadi memang gitu mesinnya Guru. Efisiensi waktu. Gitu. Selama sunnah sudah terpenuhi, lanjut berikutnya gitu dia. Ya.
Padahal baru dia mengutarakan isi hatinya. Oh tadi udah. Semoga Gitu. apa kesejahteraan dan kedamaian dilimpahkan oleh Allah kepadamu gitu. Oh iya. Kita balas iya. begitu juga dengan kamu. Iya, betul. Waduh, ini apa ini? Enggak ini dah fix ini. Oh ya, kalau muslim nggak usah gitu-gitu, Ikhwan. Jangan. Ya, berikutnya. Ayo teman-teman silakan minta perceraian. Ayo. Waduh. Apa nih? Otomatis Ponsel. sekarang ya. Pon. Ya, ponsel pon. Selamat siang. Selamat siang, Juma. Oh, Ya, mantap, siang, mantap. Om. Ini Cuma yang dicari-cari. Iya. Di Kristen nggak ada tuh. Hisap tuh nggak ada. Di Kristen Apa tuh nggak ada maksudnya? hisap. Yang tadi itu nggak Hisap-hisap? ada. Ayo bikin ayat lagi, yang mana lagi ayat? Baca lagi ayat. Maksudnya apa? Nggak, yang tadi dulu yang isak-isak tuh apa? Nggak tahu. Yesus isap puting gitu maksudnya. Kamu kan tadi bilang hisap kan nggak ada di Kristen tuh. Loh itu Lukas Tradisi hisap 11:27. menghisap tuh nggak ada. Berbahagialah Nggak ada. tetek yang kau Cium-cium aja isap nggak itu. ada kok. Udah anu aja, cari kitab aja yang kamu percaya lagi biang cepat mutat. Itu Lukas Ayo. itu Tuhanmu isap puting Yang mana tetek. baca. Oh alah, isap, Bacaan mau baca gua kira isap. isap maksudnya. Isap. Iya, Iya, maksudnya tadi kan dia Tuhanmu bilang isap isap tetek, tadi. gitu. Colok-colok Tunjukkan deh, katanya tadi. tunjukkan. Tunjukkan Nggak deh. ada di Kristen kayak gitu, nggak ada. Ayo, Ayo baca Dinda, ayat Dinda. aja lagi. Di Lukas 23:29. Nah, Di sini Ayat dikatakan mana yang kamu percaya lagi? Ayo. Cari lagi ayat yang dipercaya lagi, biar murtad lagi. Di dalam Oh, Lukas 11:27, salah gua. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Enggak gitu Nah, bahasanya. Berbahagialah tetek yang engkau isap. Iya itu. Oh, iya. Ini di luar kekristenan itu mah. Wah, pertanyaan saya Bisa jadi tradisi pertanyaan Bang saya Juma, kenapa Tuhanmu isap tetek? Bisa jadi teman tradisi Bang Juma sendiri. Ini di Lukas, bego. Saya tanya, kenapa Tuhanmu isap tetek? Ini kau sendirian naik ke sini isap-isap. Kutanya, enggak ada yang orang bahas isap, enggak ada. Saya tanya samamu, kenapa Tuhanmu mesti isap tetek? Siapa namanya juga anak bayi. Kalau masih bayi yang isap Tuhan lah. itu Tuhan atau Yang anak nggak- Yang bayi? nggak benar tuh yang sudah jangkutan tuh yang udah jangkutan. Itu Yang Tuhan masih atau isap anak kecil. bayi? Itu nggak bisa. Tuhan atau anak Itu. bayi? Oh, emosi dia. Marah dia, Tuhan marah atau dia. anak bayi yang betul yang mana? Tuhan atau anak bayi? Yang kau sembah itu anak bayi atau Tuhan sih? Makanya kamu nggak tahu kamu tuh. Tuhan, Bukan, bayi, itu kan bayi, Tuhan, dalil. Tuhan baik-baik Tuhan. Itu kan dalil. Pertanyaan saya, kamu menyembah Iya, anak dalil. bayi atau kau menyembah Tuhan? Mana ada bayi sekarang Tuhan? Lah, itu dalilmu tadi. Lukas 11:27. Kenapa? Berbahagialah tetek yang kau isap. Tetek kau. Gimana itu, tetek ceritanya? kau. Enggak, maksudku Mana ada kenapa tulis Tuhanmu tetek harus kau? isap tetek? Kenapa Tuhan Tetek isap kau tetek? tuh cuma tiap malam tetekin. Cuma bangun. Kenapa Tuhan isap tetek? Orang nanya serius, weh. Itu Turunnya cowok, nggak ada aslinya, bego. Hargai dalil. Kalau nggak Hargai tahu dalil. monyetnya ngisap Itu tetek berbicara monyet. mengenai Tuhanmu. Ilmu Monyet. itu untuk menyelamatkanmu supaya berfungsi. Tuhan pencipta langit dan bumi isap puting. Naik-naik ke sini bahas isap. Apa sih orang-orang ini? Tetek kau gitu katanya Gurunda. Marah dia. Lo orang di kitabnya tertulis begitu loh. Kok marah? Kita mau diskusi baik-baik, jangan marah lah. Itu kan tertulis kayak gitu. Aduh ya. Itu di situ. Orang kita Pikirkanlah itu. Pikirkanlah itu.
Kenapa mesti Tuhanmu yang kau sembah itu butuh tete, butuh puting? Pikirlah itu, masuk akal enggak? Ya, Gurunda ini udah tahu Gurunda. Paulus Sayo masuk akal enggak? Ada Tuhan nete, pikirlah itu. Kalau ditanya, dengarkan, jangan ngamuk. Kita ngajarin yang betul, bukan kita ngada-ngada. Paulus Sayo. Saatnya Lumi. Tiga, dua, satu, ya hilang. Ini ada siapa nih? Silo 5182. Kenapa jaringannya adek ya? Jaringannya? Enggak, yang tadi ya enggak ya. Gurunda mah bagus kok. Kan gitu. Silo 5182. Wah. Jangan emosi, kita bicara dalil. Bukan mau menghina, menista, itu dalil dalam kitab saudara. Justru kami pertanyakan, kami kan bertanya, kenapa Tuhanmu nete? Bukan kita menghina, enggak. Kita bertanya. Ah, ini bagus, lama ini. Silakan helm kuning. Halo, Abang Juma. Halo juga. Apa nih yang mau dibahas nih Bang? Itu Bang, ajakan menjadi pengikut Kristus. Nah kami bertanya, kita diajak kepada Kristus yang mana? Ini Yesus Kristus PS Kristus Yesus ya? Ya. Maksudnya Bang bertanya bagaimana ini? Maksudnya kan kita diajak nih, beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa, kepada seluruh makhluk. Terus dikatakan jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kan itu perintahnya Kristus toh. Maka kami bertanya, Kristus yang mana ini yang mau menjadikan kita ini sebagai pengikutnya? Kan harus kita tanya dulu, kan banyak Kristus Bang, bukan cuma satu Kristus. Iya kan? Kristus itu kan banyak. Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu, Kristus palsu akan datang dan akan banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, saudara Kristen dari barat masuk ke Nusantara mengajak kita menjadi pengikut Kristus. Maka pertanyaannya, Kristus yang mana ini? Karena kalau Kristus anak Maria itu hanya mencari domba-domba sesat dari kaum Israel saja. Sementara kami ini bukan Bani Israel. Gitu kawan. Jadi kalau kita ikut di Kristus, Kristus yang mana yang diajarkan, yang mau diikutin? Ya kita ikut. Ya ikut ke Kristus yang mana Bang? Yesus Kristus. Yesus Kristus mana ada mengajarkan menyembah dirinya saudara? Nggak ada. Nggak ada Yesus Kristus anak Maria mengajarkan menyembah dirinya. Yesus Kristus anak Maria mengajarkan untuk mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu. Sedangkan Kristus yang datang di tengah-tengah Kristen mengajarkan untuk menyembah dirinya. Itu Kristus yang berbeda. Ada nggak Yesus anak Maria mengajarkan menyembah dirinya Bang? Dia kan firman Bang. Jadi makanya iya. Firman itu sendiri yang datang. Bukan firman itu sendiri. Dia bantah Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bukan Bang, bukan. Melainkan dari Bapakku. Nah, berarti bukan Bapa yang turun sendiri. Berbeda dengan Kristus yang datang kepada Paulus. Baca Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8.
Teos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba. Nah itu beda itu. Beda dengan Maria yang melahirkan anak manusia yang berasal dari firman, kehendak, ide Tuhan. Kalau yang ke Paulus, itu Teos sendiri yang turun, mengosongkan dirinya menjadi manusia. Beda. Antara Kristus yang diajarkan oleh Paulus dan Kristus yang diajarkan oleh Yesus itu berbeda. Yesus mengajarkan Kristus yang adalah utusan Tuhan, yang adalah dirinya sendiri. Paulus mengajarkan Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri yang nusul menjadi manusia yang mati di atas pohon, di atas salib. Itu dua Kristus yang berbeda. Nah, Kristen mengikuti Kristus yang datang kepada Paulus. Sayangnya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti Yesus meminta muridnya Bani Israel agar waspada kepada Kristus lain selain dirinya. Dan Paulus di dalam 2 Korintus 11 nomor 4 memang mengakui ada Yesus lain. Begitu saudara. Jadi yang mau abang tanyakan ini apa ini? Siapa Kristus mana yang mengajarkan menyembah kepada dirinya? Kristus mana itu? Mau tidak tahu. Saya tidak mau. Kita nggak ada apa-apa, tinggal di situ. Coba. Ini. Handphone. Ini mati juga. Mana itu? Oh, tidak pakai. Enggak. Ya enggak dipakai lah. Weh, malah oke sebentar bang. ngobrol sama Sono. Ini kita diskusi bang ya, Bang Juma ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum Bang Suma. Ada kareba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi. Masya Allah. Otomatis. Ayo saudara, Mod mana yang ini? di bawah ini kan ada tamu satu. Jangan naikin jebret-jebret. Nah, Waduh, ini. Mantap Gurunda. Makanan Gurunda. Ikut lapar gua nih. Sahabat Edis TV. Gua ada karcismu ya kau. Nanti kau dapat karcis juga kau, karcis bagikan. Oh gitu. Itu giliranmu nanti, itu giliranmu. Kanker usus nggak kayak John Peter? Iyalah. Waduh, bingung Dia dia. mengatakan apa? Kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, saya mati dalam berceramah. Nyatanya kayak mana? oh ya udah, sembahlah Katanya itu apa? Yesusmu. Nah, Yesus yang mana Jawab, yang Tuhan kan? ini? Iya. Yesus Ya yang udah, mana? Tunggu aja. Yesus yang mana giliran yang Tuhan? Yesus yang mana? Daripada yang bilang Islam Tuhannya batu, tiba-tiba matinya kanker serviks, mekinya bau. Ya giliranmu Juma. Kalian menghujat Islam, matinya hancur semua, bre. Kanker serviks, kanker usus gitu kan. Lihat Ustadz Yahya Waloni. Lihat Ustadz Ihsan Mokogita, matinya indah-indah. Kami nggak takut matinya, kami nggak takut. Nanti yang gua minta ya sama kalian ya. Apa dia Dinda? Itu kanker serviks, Gurunda. Kanker serviks. Hancur itu, hancur Utiwati Mena. Ngehujat Islam, kanker serviks. John Peter ngehujat Islam, kanker usus. Anjir, matinya kanker. Mati kanker, azab Allah itu. Mati kanker. Yesus lu cuma bisa bikin mati tersenyum. Allah kami, mati kanker kalian. Semua aja nanti ya, Nanti lu lihat aja nanti. Christian Princess, Alda Victory, Sofiatul mati kanker mereka. Mati kanker. Dari siapa yang bilang dia? Tunggu Lu lihat aja. Lihat lu aja, tunggu tuh. Kami udah nunggu dari zaman VOC, masih aja 6% kalian. Masih aja 6%. Kita di sini sama-sama nunggu, bre. Posisinya kami berani jemput kematian, kalian kabur-kaburan. Iya, kalian juga gitu kan. Utiwati Mena dikasih kanker usus, kalian masih belum mikir.
Mau nunggu berapa lama lagi yang kena kanker nih di Kristen? Hah? Mau berapa lama lagi yang kena kanker di Kristen ngehujat Islam? Mau berapa banyak lagi? Iya, lu aja tunggu, bre. Lu juga tunggu nanti. Gua bikin konten terbaik gua ya untuk orang-orang yang mati di Tritunggal. Gua bikin nanti. Nanti ya ketika nanti misalnya siapa nih Alda Victory mati nih ya, atau enggak Edis TV mati, gua bikin kayak gini nih. Edis TV selamat mengawini Tuhannya di sorga gitu nanti gua. Nah, gua bikin kayak gitu nanti. Tunggu saja. Iya, nunggu sampai kapan? Mau nunggu sampai kapan? Yesus lu ini bayar utang aja nggak bisa dia. Orang utang berdosa mati selamanya ya. Orang utang mati selamanya. Dibayar dia cuma 3 hari. Bisa lunas itu. Lu itu yang nunggu itu. Lu nanti nunggu. Lu nanti kanker usus nanti. Dinda Kores. Iya. Yang kena kanker siapa? Waduh, Utiwati Mena Gurunda, John Peter Gurunda, Mangaku Sagala Gurunda. Banyak banget penghujat Islam. Anjir, enak banget bre ngelihatnya anjir. Anak domba mati di depan mesin cuci Gurunda. Bayangin, hina sekali dia. Wow, ganti topik Gurunda, takut dia bahas kematian, takut dia. Katanya gini Gurunda, apakah Gurunda tidak bisa bahas yang lain katanya? Udah terdiam lu semua kena kanker semua. Enak itu Gurunda, mantep banget. Siapa yang kena kanker mati? Utiwati Mena 1, John Peter 2. John Peter, wih kodonge. Siapa lagi? John Peter 2, Manghapus Sagala, menghujat adzan, mati dia langsung. Domba suci. Dia menghujat Nabi, mati depan mesin cuci dia. Ali Markus menjulur lidahnya. Mau dibawa kemana kita kalau adu mati? Kalian semuanya mati berantakan. Kalian penghujat Islam. Kasihan. Nah, kan dikasih paham kayak gitu, turun dia. Lucu aja ini teman-teman. Kalau kematian itu menjadi dasar pijakan kalian untuk menilai sebuah agama itu baik, tolong tunjukkan kepada saya penulis Bible yang matinya baik itu yang mana? Yohanes, Markus, Matius, Lukas. Siapa yang mati baik? Ada yang mati dipenggal, ada yang mati direbus, ada yang mati diseret kuda, ada yang mati tenggelam. Mana yang mati baik di kalian itu? Nggak ada. Jadi menghina dan menertawakan, menistakan orang yang mati dalam keadaan mulia tidak akan pernah bisa merusak keadaan dan tidak akan membuat agama Anda menjadi benar kelihatan, enggak. Justru itu cerminan agama Anda itu adalah agama yang putus asa, tidak mampu melihat celah di Islam. Orang mati pun jadi sasaran. Padahal kalau Anda lihat sehina-hinanya menurut pandangan kalian, kematian guru kami Ustadz Yahya Waloni yang dimasukkan ke dalam surga dengan nikmat keselamatan oleh Allah, jauh lebih hina sembahan kalian yang mati pertama diludahin. Yahya Waloni pernah diludahin? Enggak. Kemudian ditampar. Yahya Waloni pernah ditampar? Enggak. Kemudian Tuhan kalian itu ditonjok. Yahya Waloni pernah ditonjok? Enggak. Kemudian pakaiannya direbutkan, ditelanjangin. Yahya Waloni pernah dilakukan seperti itu? Enggak. Kemudian digantung di pohon. Yahya Waloni pernah? Enggak. Kemudian ditombak lambungnya. Yahya Waloni pernah gitu? Enggak. Habis itu dikutuk di atas tiang. Yahya Waloni begitu? Enggak. Mati mulia beliau. Masya Allah. Subhanallah. Ya, jadi Tuhan kalian itu matinya mengenaskan dan sangat dihinakan. Jadi jangan menilai sebuah kematian itu menjadi cerminan kebenaran sebuah agama. Satu-satunya. Tapi dia hidup, Bang. Tuhan Yesus itu hidup kembali, Bang. Iya. Ustadz Yahya Waloni juga hidup kembali. Mana buktinya? Siapa bilang dia mati? Beliau itu hidup kembali. Wala tasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Mereka hidup.
Mana buktinya dia hidup di alam roh? Masa kita mau lihat orang yang mati? Emang ada orang pernah melihat orang mati? Yang mana yang pernah melihat orang mati? Yesus. Oh, itu bukan Yesus itu. Itu bukan Yesus yang keluar dari kubur, itu bukan Yesus. Itu apa? Itu adalah orang yang mati dikutuk oleh Elohim. Paham? Orang mati dikutuk itu yang keluar dari kubur, yang kalian sembah, itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, yang dijadikan simbol oleh Yesus di dalam khotbahnya di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini, orang-orang Farisi ini, dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda anak manusia mati pada hari ketiga, mati dan pada hari ketiga bangkit. Itu tanda. Makanya Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian. Makanya Paulus mengatakan dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Kristus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Jadi yang keluar dari kubur itu, abang suka ngarang. Itu dalil. Kok ngarang? Itu dalil. Mana dalilnya? Ya, iya, yang tadi itu apa? Matius 12 nomor 38 nomor sampai nomor 40. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini, yaitu orang-orang Farisi, minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain anak manusia mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Kalian mengimani kan? Berarti kalian pengikut angkatan jahat. Bukan begitu konsepnya Bang Juma. Nah, itu dalilnya kayak gitu kok, bukan pula. Buktinya di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, murid-murid yang dikasihi Yesus tidak percaya kebangkitan pada hari ketiga. Tidak percaya. Karena mereka tidak mendapatkan tanda angkatan jahat, yaitu bangkit hari ketiga. Makanya muridnya mengira melihat hantu. Mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Baca Matius 28 pula, mereka ragu dan tidak percaya. Maka Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Tapi murid-muridnya tidak percaya. Muridnya ragu. Baca dalilnya. Matius 28 nomor 17 nomor 18. Baca. Murid-murid ragu kalau itu adalah Yesus. Baca Bang. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, di situ dikatakan begini, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus Kristus. Mereka mengatakan dia Yesus sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan masih hidup. Bertentangan. Mana yang betul? Jadi gini Bang, kita pun pengen belajar agama Islam juga. Jadi gini Bang, kalau agama kita yang kita anut sekarang ini, kita kan agama turunan, betul nggak sih? Nah, begitu dong. Nah. Jadi Kristen itu dianut oleh penganutnya bukan berdasarkan proses berpikir, tetapi karena doktrin dan dogma dari nenek moyang. Ya sama, sebenarnya sama. Enggak sama. Mempelajari sama-sama ini. Enggak sama. Anak-anak Islam, anak-anak kecil Islam itu sejak mereka belajar berjalan, mereka sudah diajarkan Al-Quran. Diajarkan untuk menghidupkan akal. Mereka sudah diajarkan menghafal dalil-dalil Al-Quran. Kul huwallahu ahad. Katakanlah pencipta langit dan bumi itu satu, ahad. Lam yalid walam yulad, pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sudah, mereka dirangsang untuk berpikir tentang Tuhan. Kalau di kalian, mama itu patung siapa, Ma? Itu Tuhan, Nak. Diajarkan untuk mematikan akal, berbeda. Siapa yang bilang begitu, Bang? Nah, sekarang kalau anak Anda menunjuk patung Yesus di atas di tiang, apa Anda katakan? Itu patung siapa, Pak? Jawaban Anda apa?
Ya kan karena dia belum mengerti. Enggak, Anda menjawab apa kepada anak tersebut? Itu adalah patung Tuhan Yesus. Nah, tengoklah. Sedangkan akal manusia tidak bisa menerima itu. Tuhan kok begini modelnya, kok digantung. Apakah akal bisa terima? Nggak bisa. Jadi dari sejak kecil orang Kristen diajarkan mematikan akal. Tapi kalau di Islam, katakanlah, huwallahu ahad. Dialah pencipta langit dan bumi yang tunggal absolut. Allahus samad, tempat seluruh makhluk menggantungkan nasibnya, menggantungkan keadaannya. Logika, masuk logika. Tapi kalau Yesus, dialah Tuhan kita yang digantung. Wah, malah dia yang digantung. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oh, pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti tidak bersilsilah. Berarti Tuhan itu tidak banyak. Memang dia tunggal. Tapi kalau Anda, inilah Yesus Kristus Tuhan kita. Anak Adam, anak Abraham loh. Kok jadi anak orang Tuhan dia? Jadi diajarkan dari bayi di Kristen itu untuk mematikan akal. Silakan. Ya, saya mau ada pertanyaan satu pertanyaan aja bang, karena saya pun pengen belajar agama Islam. Cuman yang nggak masuk dalam pikiran saya, begini, bertentangan dengan saya. Silakan. Contohnya kalau Allah itu maha penyayang, maha pendengar, enggak deh sih, betul kan? Iya. Iya. Nah, cuman yang jadi permasalahan bagi saya, begitu mendengar azan maghrib, subuh, kenapa harus pakai toa bang? Nah itu pertanyaan keras bagi saya. Kenapa harus pakai sekarang sebelum saya lanjutkan menjawab, saya ingin mengajak Anda berpikir. Karena Anda membahas Islam. Panggilan azan itu panggilan untuk Tuhan atau panggilan untuk manusia? Kok untuk gini bang? Saya kan bertanya nih. Nah, Allah itu kan maha pendengar. Iya. Tahu. Nah sekarang makanya saya bertanya, azan itu panggilan untuk Tuhan? Jangan dipotong dulu bang, jangan dipotong dulu sebentar. Nah, kalau umat Islam kan sudah tahu nih jam-jam untuk sholat subuh, sholat isya, sholat azan maghrib, kan udah tahu nih. Kenapa harus dipanggil lagi? Kalau untuk Saudara, Anda ngerti lampu merah, lampu hijau, lampu kuning? Ngerti. Semua penduduk Indonesia udah tahu itu? Ya. Udah tahu? Udah tahu ya? Udah. Ya. Kenapa lampu itu harus terus ada di sana? Karena meskipun manusia sudah tahu, ada yang disebut hilaf, ada yang disebut lalai. Ingat, di dalam Islam kaidahnya manusia itu ada 3 bagian. Dia adalah manusia cerdas, diberi kecerdasan, diberi kehendak free will, dan diuji. Pada saat ada panggilan azan, kecerdasannya menghantarkan 2 keadaan. Bisa jadi dia sedang membuat pekerjaan yang mengolah kecerdasannya, misalnya bekerja di komputer tentang pekerjaannya di kantor. Bunyi azan. Yang kedua, punya 2 kehendak. Bisa ke masjid, bisa tidak. Yang ketiga, dia diuji. Misalnya dia lagi sakit, misalnya dia lagi stres, banyak kebutuhan, banyak ekonomi dan seterusnya. Dia diuji. Panggilan azannya, di mana dia meletakkan dirinya? Apakah dia mau menyeru? Apakah seruan itu yang didengarnya dan diikutinya? Atau dia bermain dengan keadaannya? Aduh, saya tidak bisa sholat, saya lagi stres, saya lagi kacau, banyak masalah lagi ini. Itu. Bukan berarti panggilan itu karena sudah diatur azan. Buktinya, azan tetap saja banyak yang tidak sholat. Sedangkan ada azan, masih ada yang tidak sholat. Kenapa? Karena panggilan duniawi itu kenceng kali. Panggilan duniawi itu kenceng. Ketika ada panggilan akhirat, panggilan duniawi itu kenceng. Berat langkah manusia itu untuk melangkah ke panggilan akhirat. Mereka lebih cinta dominan kepada panggilan duniawi, cari harta, menumpu harta, berpikir tentang duniawi, tentang kehidupannya besok. Sementara panggilan akhiratnya sudah datang. Maka orang yang menang itu adalah yang menanggalkan dunia menuju kepada panggilan akhirat. Hayya 'alas shalah. Mari menuju kepada kemenangan. Orang yang tidak mendengarkan menuju kemenangan itu tinggal aja di dunia, sibuk kemudian menumpu harta, padahal ajal semakin mendekat.
Begitu selesai, tek, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, panggilan akhirat datang, tapi dia tidak memiliki bekal. Ditinggalkanlah semua hartanya yang menumpuk, yang dia lalaikan, kemudian panggilan akhiratnya demi itu. Itu hikmah di Islam. Hikmahnya itu panggilan azan itu supaya orang selalu mengingat kepada kematian, supaya orang selalu mengingat kepada hidup setelah kehidupan di dunia ini. Barakallahu fik, sahabat. Begitu, saudara. Jadi panggilan azan itu bukan panggilan kepada Allah. Al-Quran mengatakan Annallaha as-sami, sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Jadi kita panggil azan itu bukan manggil Allah, memanggil manusia-manusia yang sudah berpencar ke seluruh dunia melata untuk mencari nafkah. Orang yang beriman tersentuh, oh ada panggilan, berangkat, tinggalkan kegiatan, menuju kepada Allah. Habis itu mereka kemudian bertebaran lagi untuk mencari nafkah. Itu orang beriman. Jadi pola hidupnya senantiasa tertuntun. Mereka beragama dalam proses berfikir. Mereka beragama, beribadah melalui proses berfikir, bukan hanya imani saja. Sampai di sini tidak paham? Oke, paham dong, paham. Terima kasih atas Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya sebentar lagi saya ada panggilan azan, saya harus tutup. Gitu, saudara. Karena saya lebih utamakan kehidupan akhirat saya daripada kehidupan duniawi saya. Duniawi ini sebentar. Saya 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu bertemu dengan Ustadz Yahya Waloni, ngobrol bersama, bercanda bersama. Hari ini beliau sudah tak ada. Ternyata memang kita hanya tunggu giliran saja. Jadi yang harus kita utamakan kehidupan kita di akhirat, bukan di sini. Makanya umat Islam itu berlomba-lomba mencari amal saleh. Yesus juga mengatakan, perbanyaklah harta surga. Apa harta surga itu? Mobil, rumah, bukan. Amal baik. Coba baca Matius 19, ajaran Yesus tuh yang paling bagus tuh, yang paling saya suka itu. Ketika ditanya oleh seorang pemuda kaya, wahai guru, apa yang saya harus kerjakan supaya saya bisa masuk surga hidup kekal di dalam? Apa kata Yesus? Lakukan apa yang diperintahkan di dalam hukum Taurat. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Lakukan ini, lakukan ini. Apa kata pemuda itu? Semua telah aku lakukan, wahai guru. Kata Yesus apa? Kalau kamu sudah melakukan semua itu, tinggal satu berarti. Apa itu, guru? Jual seluruh hartamu, lalu berikan kepada si miskin. Wah, ini ajaran yang paling sangat Islami. Artinya, jual skincare, ada hasilnya bagikan kepada anak yatim piatu, kepada orang-orang yang baru mu'alaf, kepada yang membutuhkan, kepada yang mau, dan seterusnya. Itu ajaran Yesus itu. Itu ajaran Yesus. Tidak ada Yesus mengatakan ketika ditanya, guru apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga? Percaya kepada makhluk yang keluar dari kubur bernama Kristus. Percaya kepada Paulus. Tinggalkan hukum Taurat. Ibadah minggu. Percaya kepada saya yang mati di atas salib. Nggak ada itu. Dia mengatakan apa? Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Sembahlah Tuhannya Yahudi, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Apalagi, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong, dan seterusnya. Artinya apa? Ketika Yesus ditanya di Matius 19 ini, Yesus menerangkan dengan sangat jelas, jangan menjadi Kristen. Itu intinya. Karena dengan menjadi Kristen, kalian akan dimerdekakan dari aturan-aturan Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan membebaskan kita dari kuk penghambaan. Itu kata Paulus tuh. Bahkan dalam Galatia 5 nomor 4, dia katakan apa? Kamu lepas dari kasih karunia jikalau engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Galatia 2 nomor 21. Apabila engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Galatia 3 nomor 26. Pertanyaan lagi bang, boleh bang? Ya, silakan. Silakan. Ini apa nih? Supaya kita paham juga tentang agama Islam bagaimana. Saya mau bertanya nih, upah surga itu apa sih bagi agama Islam? Upah surga kan, ya. Maksudnya upah surga gimana maksudnya? Ya. Maksudnya apa itu? Di surga itu bagaimana sih? Apa sih yang kalian dapat di agama Islam nih?
Apakah seperti yang dikatakan ustadz, ustazah, ada 72 bidadari, terus memecahkan perahu, itu bagaimana tanggapan Abang? Tolong diluruskan. Jadi gini saudara, ketika berbicara mengenai surga, kita kembali kepada pondasi awal dulu. Islam datang di tengah-tengah bangsa jahiliyah yang gemar main perempuan, yang pada masa itu perempuan itu tidak ada harga. Dia seperti hewan diberlakukan. Siapapun bisa menggauli, siapapun bisa merasakan, siapapun bisa menikmati. Itu bangsa jahiliyah. Kemudian bangsa itu mereka tidak ada batasan-batasan minuman khamar, minuman keras dan seterusnya. Maka Islam datang menghentikan itu semua dengan mengatakan janji yang tadi. Hentikan itu semua. Kau beriman kepadaku, beriman kepada nabiku, kau masuk surga, kelak aku akan memberikan kepadamu bidadari-bidadari. Hentikan itu. Jangan kau berzina, jangan kau melakukan kemaksiatan. Ikuti syariat Islam. Kalau kamu membutuhkan wanita, silakan menikah 1, 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu tidak bisa berlaku adil, cukup 1. Jadi itu janji. Janji yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak memuaskan syahwatnya kepada seluruh wanita yang ada pada masa itu. Sehingga dibatasi, cukup 4. Kalau bisa adil. Kalau tidak bisa adil, cukup 1 saja. Fawahidah. Kemudian mereka dibatasi untuk minuman khamar, sampai dijanjikan nanti di surga itu ada sungai yang terbuat dari khamar yang tidak memabukkan. Itu. Jadi ketika orang-orang di dunia ini menghindarkan diri mereka dari kemaksiatan, maka dia dijanjikan oleh pencipta masuk ke dalam surga. Di dalam surga itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan. Berarti intinya 72 bidadari itu janji dong ya? Ya, janji. Sebagaimana Yesus menjanjikan dalam Matius 19 nomor 29 kepada pengikutnya Bani Israel, apabila mereka mengikuti Yesus dan meninggalkan kehidupan duniawi menjadi pengikut Yesus, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat daripada istrinya. Itu bang. Nah, jadi gini, kenikmatan-kenikmatan yang membuat kita jatuh di dalam dunia ini, berzina, mencuri, minum khamar, berjudi dan seterusnya, tinggalkan. Allah akan melipat gandakan kenikmatan-kenikmatan yang kamu kejar di dunia ini di surga nanti. Surga itu tempat pembalasan, neraka tempat kepedihan. Karena neraka adalah tempat siksaan, maka harus sebaliknya, surga adalah tempat kenikmatan. Sengsara, nikmat, bahagia kemudian, dan juga di neraka ini harus sebaliknya. Nggak bisa tidak. Neraka tempat siksaan, surga tempat manusia itu dimanjakan oleh Tuhannya. Makanya itu gimana? Kesibukan para lelaki di surga, saya tanya gini, apa betul itu kesibukan para lelaki di surga memecahkan perahu-perahu di surga? Apakah itu betul, Bang? Oke, baik. Saya jawab. Karena saya banyak kali lihat video-video seperti itu kan. Saya mau pengen abang saya jawab. Betul apa bagaimana? Oke, siap. Saya jawab dulu, saudara. Oke. Surga itu tempatnya orang-orang yang suci. Tidak masuk ke dalam surga orang yang ada pencabulan di dalam dirinya. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang pencabulan. Misalnya, aku mau masuk Islam deh, karena di Islam itu nanti di surga memecahkan perawan. Dari niatnya saja sudah tertolak. Dari niatnya saja sudah tertolak. Sama seperti orang yang suci. Orang yang beriman kepada Allah, walaupun dia sendiri, dia tidak akan mau melaksanakan kemaksiatan. Kenapa? Karena dia malu kepada Tuhannya. Ini di surga. Kalau dikatakan kesibukan, itu ucapan siapa? Itu tafsirannya orang-orang yang kemudian menganggap bahwa nanti di surga itu manusia sibuknya memecahkan perawan. Kenapa? Karena mereka disiapkan bidadari. Tapi orang yang benar dalam kehidupannya, sama seperti ketika Anda diberikan kemudian makanan 1 kontainer ayam. Apakah Anda ingin makan 1 kontainer ayam? Anda disiapkan kemudian ayam panggang 1 kontainer. Apakah Anda ingin makan 1 kontainer? Tidak. Tentu sebagai orang yang beradab, makan secukupnya saja. Makan seadanya saja yang Anda butuhkan. Di surga tempat segala kenikmatan. Betul. Di sana banyak bidadari. Betul. Tapi apakah orang-orang suci akan berlaku seperti binatang? Enggak. Surga itu tempat orang-orang suci. Orang yang kemudian memuliakan dirinya dan memuliakan Tuhannya.
Bagaimana mungkin mereka hidup seperti yang ada di bokep? Ya nggak mungkin, karena mereka adalah orang-orang suci, orang-orang bersih hatinya. Begitu masuk ke dalam surga bersama dengan istrinya yang dibimbingnya ketika hidup di dunia, maka istrinya itu adalah permaisurinya, sedangkan bidadari itu hanya pelayan-pelayan saja. Cobalah saudara, Anda di rumah punya istri yang cantik, lalu kemudian pelayan-pelayan Anda juga itu banyak. Bahagia enggak Anda? Bahagia. Yang membersihkan rumah, sementara Anda adalah orang dekat kepada Tuhan. Anda cuma tersenyum melihatnya, Masya Allah. Anda terkagum kepada Tuhan Anda, tanpa ada niatan, ini bini saya kalau tidur saya mau memperkaos yang satu ini. Enggak, itu bukan surga itu. Itu pemikiran cabul. Di surga tak ada yang kayak begitu. Yang masuk ke sana itu, surga itu orang-orang suci hatinya, benar-benar suci hati. Kalau ini sudah suci hati, meskipun ada wanita tidak pakai busana, karena suci takut kepada Allah, dia tidak bermaksiat. Jadi pikiran kita sekarang ini adalah, oh di surganya Islam itu begini. Itu karena pemikiran cabul kita. Surga itu tempat suci. Jangankan orang non-muslim, orang Islam saja nih, kalau ada pemikiran seperti itu nggak bisa masuk surga. Nggak bisa masuk surga, karena surga itu tempat orang suci. Orang yang suci yang bisa masuk ke surga, karena surga itu suci. Kalau masih ada dosa, ke neraka dulu. Masih ada rasa cemburu, neraka dulu. Ada iri hati, neraka dulu. Ada hasad, ada nafsu yang nakal atau nafsu liar, neraka dulu. Begitu sudah bersih semuanya, sudah digodok di sana, baru dimasukkan ke dalam surga. Karena surga tetap dimasukkan ke dalam surga, Bang ya. Iya, selama dia di dalam hidupnya tidak pernah menyembah selain daripada Allah. Tapi kalau dalam hidupnya dia menyembah selain daripada Allah, mati di dalam menyembah selain daripada Allah, maka dia di dalam neraka kekal. Makanya Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Karena Yesus ketika hidup mengajarkan menyembah kepada Bapa. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Jadi kalau cuma satu, jangan diganti lagi, jangan disandingkan lagi yang lain. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Jangan mengenal Yesus setara dengan Tuhan. Yang setara dengan Tuhan dan ingin menyatarai Tuhan itu yang keluar dari kubur. Itu pribadi yang berbeda, oknum yang berbeda. Gitu saudara. Oke, Dinda Kores, monitor. Siap Panglima, masuk. Sudah mau ada panggilan? Iya. Mau lanjut jadi kita Dinda, atau kita tutup? Tutuplah Gurunda. Oke, baik. Saudara Helmi, mungkin Anda tidak puas dengan jawaban saya. Silakan hadir lagi nanti. Boleh sebentar sore, habis asar atau malam, dimanapun saya ada, silakan masuk. Bertanyalah sepuasnya tentang Islam. Selama tidak ada penghujatan, pasti kami layani. Tapi kalau sudah ada penghujatan, penistaan, kami tidak mau. Oke, siap. Terima kasih. Iya, tapi kalau saudara ingin bertanya tentang Al-Quran, tanya sedetail mungkin. Tapi pada prinsipnya, kita belajar. Seperti itu, saudara, ya. Iya. Gurunda habis sholat lanjut lagi. Kalau lanjut di sini aja Gurunda atau mau di room yang lain? Mungkin di room lain aja, Dina. Oke, siap. Karena kalau saya buka komal kayak gini kan saya harus stay terus. Kalau di komal kan saya bisa tinggalkan sejenak entah kemana gitu. Kalau ada kegiatan olahraga pun aku kan di sini saya nggak bisa olahraga kalau sore. Kalau saya buka komal kayak gini. Oh iya, siap Gurunda. Ya olahraga dulu. Iya. Pada Isya baru lanjut lagi Gurunda. Oke, siap. Baik, terima kasih yang saya ucapkan kepada sahabat-sahabat sekalian, utamanya Dinda Kores yang telah menemani saya pada siang dan sore ini, dan juga kepada saudara Kristen saya Helm Kuning yang telah berdiskusi dengan baik, bertanya dengan baik. Ya, semoga kita semua sebagai anak bangsa saling memahami satu sama yang lain. Bahwasanya Bang Suma ketika keras di dalam menjelaskan itu biasa terkadang karena ada pemicunya. Karena ada yang membantah tentang dalil, ada dalil yang sudah dilangkahi di sana, lebih mengedepankan doktrin dan dogma, itu terkadang saya keras di sana, gitu ya. Oke. Dan mohon maaf ketika ada siap. Saya minta maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang menyenangkan di hati semata-mata ya untuk mencerdaskan kita semua dalam beragama.
Untuk itu sekali lagi mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman yang ada di YouTube dan juga yang ada di TikTok. Mudah-mudahan kalian semua panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, diangkat penyakitnya, dan dipanjangkan usianya. Amin. Amin ya Rabbal. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian sahabat-sahabat sekalian, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam, jaya Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Panglima kami dan Ikhwan Fillah yang di bawah. Makasih Dinda. Wayakum Gurunda, aku turun. Wayakum. Oke, siap. Nah, kesempatan saya 2 menit sampai 5 menit untuk promosi. Boleh ya? Boleh nggak nih? Kalau nggak tutup langsung. Ini bukan sesi diskusi lagi, bukan lagi materi apologet. Boleh nggak? Kalau diizinkan. Kalau tidak, nggak apa-apa. Boleh, baik. Saya hanya ingin mempromokan lagi tentang perumahan, ya, Kajila Residen. Mana tahu ada teman-teman yang berminat, mungkin tidak sempat melihat dan menyimak kemarin, atau yang kemarin yang sudah-sudah. Nah, sekarang saya ingin mempromokan kepada teman-teman sekalian. Kita balik kamera ya, supaya teman-teman bisa lihat. Jadi gini teman-teman, perumahan di Kajila Residen itu perumahan yang menjadi subsidi pemerintah ya. Subsidi pemerintah, kemudian subsidi pemerintah ini itu harga 173 kalau kita beli cash. Tapi sampai bulan Juni ini saya masih promo sampai ujung bulan Juni tanpa DP dan biaya-biaya kepada teman-teman yang berminat. Jadi lokasinya itu sangat strategis. Ya, strategis lokasinya, di 5 menit ke puskesmas, 5 menit ke pasar, ke Alfamart juga 5 menit, kemudian ke Polsek kurang lebih 7 menit. Itu kita sudah uji semua ya. Saya suruh tukang saya yang ada di sana untuk lihat waktunya sambil naik motor. Kemudian SD SMP itu nggak sampai 10 menit. SD itu 5 menit aja dari lokasi kurang lebih. Nah, ini dia perumahannya teman-teman sekalian. Kok ini? Kenapa jadi ini? Ini bonus. Ini bonus teman-teman. Waduh, payah ini. Kenapa bisa kayak gini ya? Salah teman-teman, maafkan diriku. Salah. Itu mah bukan perumahan, itu mah gedung. Salah.